Dalam adegan ini, murid iblis yang dilihat Jin Wuxilang menjadi semakin ketakutan. Kaisar boneka mengumpulkan 10 protos, dan itu bukan hanya berkah dari kontrak surgawi. Sebaliknya, itu memadatkan kekuatan 10 dewa besar menjadi satu tubuh. Meskipun tidak sekuat 10 dewa besar yang sebenarnya, jangan lupa bahwa bahkan jika boneka itu tidak memiliki kekuatan ini, itu sudah cukup untuk mengguncang leluhur. Penyihir sendirian, dan kekuatan 10 protos. Dari era primordial, Sheng Sheng membuka dunia ke era naga sejati. Meskipun 10 dewa besar memutuskan untuk membuat dunia dengan bakat mereka setelah menstabilkan dunia, era naga sejati telah diciptakan. Bahkan jika itu adalah bencana tahun itu, 10 ras dewa besar dikalahkan, dan kekalahan itu sangat menyedihkan. Tetapi jangan lupa bahwa Putra Baize yang berperang melawan leluhur hitam dan dewa dan raja lainnya. Sama seperti pewaris naga sejati dan ras lain yang menolak keberadaan rekan-rekan mereka dengan naga sejati. Di antara mereka, kontrak surga adalah hal yang paling penting. Tetapi kekuatan 10 dewa besar, tidak ada yang meragukan. Itu adalah sihir yang benar-benar melampaui kaisar. Raungan ini membuat gagak emas silang menjadi ragu. Jika Bai Guanxing tidak menembusnya, boneka itu tidak akan begitu cemas dan hancur. Mungkin, dalam situasi seperti itu, dengan kecerdasan Bai Guanxing, dia benar-benar bisa keluar. Namun, Bai Guanxing memilih untuk langsung merobek wajahnya dengan boneka itu. Saya melihat Bai Guanxing memegang senjata Kaisar Bihai, berdiri dengan bangga di langit. Bahkan jika sosoknya dibandingkan dengan 3 boneka kekaisaran, dia seperti semut yang dibunuh dan dihancurkan sampai mati. Tetapi bahkan dengan pendarahan dari sudutnya. Mulut, sulit untuk menyembunyikan kesepiannya. Kenapa ditusuk? Kamu masih punya wajah untuk bertanya padaku? Siapa yang tidak tahu di sini? Siapa berkah dari kontrak surgawi yang ditinggalkan oleh naga asli? Tubuh gagak emas silang terguncang, dan kedua leluhur penyihir tidak akan lupa. Ketika naga sejati pergi tahun itu, kontrak surga yang tersisa adalah bahwa orang yang menipu keturunan saya akan mati. Kontrak surga adalah untuk melindungi keturunan naga sejati. Jin Wuxilang langsung mengerti mengapa Bai Guanxing sangat marah. Karena, apakah boneka itu keturunan naga sejati? Dapat dikatakan bahwa boneka itu tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Dia benar-benar mengeksploitasi celah jalan surgawi, dan bahkan menggunakan kekuatan kontrak yang ditinggalkan oleh naga asli dan 10 rekan Taois. Putra Baize adalah leluhur pertama di bawah Baize. Dia terlihat muda dalam kehidupan ini, tetapi dia sebenarnya dianggap sebagai leluhur oleh 10 protos besar, memberkati kekuatan rasnya sendiri, dan digunakan dengan cara ini. Terutama yang melibatkan musuh bebuyutannya Hei Zhu. Bagaimana ini bisa membuatnya menanggung? Tetapi ketika boneka itu mendengar ini, dia bahkan lebih menyeringai, dan bahkan menghina Bai Guanxing. Apakah ini yang kamu sebut cinta dan kebenaran? Ini adalah kebijaksanaan langit. Konyol. Bodoh. Kamu menggunakan bakatmu untuk mencapai langit dan mencapai tubuhmu sendiri. Leluhur hitam telah menggelapkan langit, mendominasi alam semesta, dan melihat para pahlawan dunia. Ini hanya cara yang berbeda dalam menggunakan kekuatan antara langit dan alam. Tanda seru. Dan Kaisar akan menggunakan semua kekuatan yang bisa digunakan untuk mencapai tubuhnya sendiri. Kenapa tidak? Bukankah ini semacam tahu? Tanda seru. Boneka itu masuk akal. Tetapi Qin Yichen tidak bisa mendengarnya sama sekali saat ini. Dia bertarung dengan sengit. Dan sekarang dia hanya ingin keluar dari kuil Wuxin ini. Namun, saat boneka itu meraung, dia tampaknya menyerang jantung pengamat bintang putih, dan dia tidak lupa untuk menghancurkannya. Dengan kekuatan yang begitu kuat, Qin Yichen mengorbankan potongan artefak kekaisaran, yang hanya dapat digunakan untuk menyelamatkan miliknya. Kehidupan. Dan penyelamatan hidup ini hanya sementara, karena boneka itu tidak bisa takut pada penyihir leluhur. Seolah-olah itu adalah senjata kekaisaran, sulit untuk membunuhnya. Belum lagi 9 boneka kekaisaran, ini jelas merupakan angka mimpi buruk. Qin Yichen dan yang lainnya telah mengerahkan kekuatan mereka secara ekstrim, tetapi mereka hanya bertarung dengan mereka. Boom! Tanda seru. Boneka kekaisaran, yang terlahir dengan tulang dan sayap, pernah melarikan diri, tetapi sekarang mengikuti boneka itu menjadi ganas. Di bawah kepakan sayapnya yang ganas, ia benar-benar merobek kekosongan, dan cakarnya mencekik putri sayap ilahi Wenxing. Di bawah gumaman tirani, sayap ilahi yang terakhir hampir seketika mencabut. Wen King. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen sangat marah. Dia dengan kasar mengorbankan gunung pisau penjara, menyapu gunung pedang, dan memotong langit. Dia ingin menyelamatkan Han King, tetapi tanpa gunung pisau penjara, dia langsung ditekan oleh boneka kekaisaran. Pola dao tertinggi diringkas oleh telapak tangan depan, membuatnya bergidik, bilahnya. Putus asa. Kayu. Putri Wenxing berdarah dari sayapnya, dan cahaya ilahi yang terang jatuh dari langit, yang langsung diserap oleh lantai aula Wuxin seperti lintah darah. Dia awalnya seorang kaisar, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan boneka dari kerajaan kaisar.
Tapi sekarang Putri Wenxing tidak punya pilihan sama sekali. Mereka semua mati-matian berusaha melakukan segalanya. Tetapi bahkan jika memang demikian, mereka bisa tidak melihat sedikit pun. Jalan keluar. Bunuh dulu. Mata Qin Yichan bersinar dengan ganas. Dia melihat gerbang istana yang telah dilebur oleh api Zurong, dan melarikan diri dari kuil Wuxin. Bahkan jika vitalitasnya tipis, tetapi setidaknya itu masih ramping. Jika Anda benar-benar ingin tinggal di sini, Anda hanya akan dibunuh dengan ditutup. Pada saat itu, pedang Qin Yichan keras, dan dia bergegas menuju gerbang istana dengan marah. Sementara boneka itu melihatnya di matanya dan tidak bisa menahan untuk tidak mencibir. Golden Crow Peking Lang, bantu Kaisar menghentikannya. Nada suara boneka itu bahkan mengandung sedikit keteraturan, yang membuat Jin Wuxilang semakin tidak senang. Orang ini berani memerintahnya sekarang. Namun, cibiran boneka itu sepertinya terlihat di benaknya. Faktanya, ketika Qin Yichan terbang menuju gerbang istana, tanpa boneka itu mengatakan apa-apa, Jin Wuxilang sendiri yang memicu niat membunuh. Dia masih memiliki kekaguman pada Bai Guanxing, tetapi untuk pisau pencuri ini, beberapa hanya ingin menginjak-injaknya menjadi berkeping-keping. Pisau pencuri, berhenti berjuang. Kamu tidak bisa keluar dari sini hari ini. Beri aku semua hartamu. Aku mungkin masih bisa menyelamatkan wanitamu, boneka. Kamu tidak peduli melepaskan seorang kaisar, kan? Jin Wuxilang juga cukup rakus untuk Prison Blade Mountain. Dia bahkan merasa sedang membantu Thief Blade untuk memenuhi integritas terakhirnya. Namun, jawaban Qin Yichan kepadanya adalah raungan yang sangat menghina. Ini dia. Kamu juga pantas mendapatkannya. Tanpa ayahmu, tanpa kaisar boneka, aku bisa membunuhmu. Tanda seru. Melihat Jin Wuxilang menghalangi pintu, Qin Yichan menggertakkan giginya tiba-tiba. Dia membalikkan alam semesta dan tiba-tiba bertukar posisi dengan Hua Daoru. Di telapak tangannya, bila cahaya yang tampak seperti bintang di dunia telah dipotong. Bao Jiu. Tanda seru. Qin Yichan meraung dengan marah. Kedua monyet kecil itu bisa dikatakan telah diurus. Beberapa boneka kekaisaran bekerja sama untuk merebut 7 rambut monyet dari tangan mereka. Untungnya, Xiao Jiu dan Xiao 11 memiliki sosok yang lincah, dan mereka tampaknya telah berubah dalam segala jenis. Xiao Jiu bahkan telah berubah menjadi kera besar berambut emas dengan ribuan kaki. Kekuatannya mengerikan. Setiap inci otot mengandung kekuatan ledakan, tapi meski begitu, kekuatan boneka kekaisaran masih bisa menekannya. Dapat dikatakan bahwa untungnya, Xiao Jiu dan Xiao Si terus-menerus berurusan satu sama lain. Jadi boneka itu harus mengirim beberapa boneka untuk bertarung dengan mereka. Jika tidak, jika boneka itu datang untuk membunuh mereka. Qin Yichan memperkirakan bahwa dia dan teman-temannya memiliki sudah menderita korban. Tanda seru. Tapi Xiao Jiu dan Xiao 11 hanya bisa bertahan sebentar. Sulit bagi Yuan Qi untuk turun. Mereka akan mati cepat atau lambat. Bahkan setelah Jin Wuxilang dimarahi, awalnya ada dia yang ragu-ragu dan gugup, dan niat membunuh dihidupkan kembali di antara murid iblis. Dia awalnya berencana untuk mengakui tanaman kali ini dan meninggalkan kota Wuxin terlebih dahulu. Tapi sekarang, dia tidak melakukannya. Pikiran sebelum pergi, kirim pisau pencuri ini ke jalan.